Selamat datang kembali lagi bersama kita di acara talk show obrolan-obrolan santai yang akan membahas isu-isu yang sangat trending topik pada kesempatan kali ini. dengan narasumber yaitu Dindin Nasrudin sebagai pembawa materi yang berjudul tentang keagamaan, dan pemateri satu lagi, ini jauh ya materinya, dari Jawa, berinisialkan Jarus, bisa dipanggil Jarus, bisa nama aslinya sih Rehan Saudin gitu. Beliau akan membawakan materi tentang isu-isu lingkungan. Dan pemateri satu lagi berasal dari Subang yang bernama Paujan Aliudin yang akan membawakan literasi pendidikan Indonesia. Baiklah, pemateri sudah ada. Saking kita semangatnya untuk talk show pada kesempatan ini, kita sampai lupa ya untuk memperkenalkan nama kita sebagai host. Saya Abdul Latif sebagai host yang pertama, dan saya Rizky Agung Susana sebagai host yang kedua. Oke, marilah kita mulai saja. Talk show pada kesempatan ini dimulai dari isu yang paling panas, yaitu dari isu lingkungan, yang mana di sekitar kita, bahkan di daerah Sumatera, di daerah Aceh, di daerah mana-mana banyak sekali sekarang terjadi banjir, terjadi longsor. Nah, isu ini akan dibahas langsung oleh pematerinya yang bernama Rayhan Saudin. Silakan. Ya, sebelumnya saya datang ke acara ini, saya melihat alam-alam sekitar juga masih asri ya, tidak ada pohon-pohon yang sedang viral itu. Sebelumnya yang mengenai keterkaitan bencana-bencana itu juga ada faktornya, salah satunya juga pohon. Nah kan, terlebih lagi mengenai yang Bapak Prabowo presiden kita juga ingin menanam itu juga, selain di Sumatera gitu, terutamanya di Papua kan. Nah itu tuh nama pohonnya apa sih? Nah pohon itu tuh namanya pohon sawit. Wah, itu yang membuat tentang mengenai penyerapan air buat itu tuh jadi susah. Nah selain di Papua itu juga ada yang lebih viral lagi nih, itu terutama di Jabar, kurang lebihnya di daerah Cirebon. Nah jadi itu di daerah Jabar itu bakal ada tanaman pohon sawit. Nah untungnya Gubernur Jawa Barat itu mengeluarkan surat edaran langsung buat penolakan, karena gubernur tersebut juga tahu resiko-resiko apa yang bakal terjadi gitu buat kedepannya, mengenai kenapa sih ditolak, mengapa, emang sebegitu apa ya parahnya, kenapa lah. Nah mengenai yang perihal penanaman pohon sawit di Jabar itu, pada Kamis tanggal 1 bulan 1 2026 tuh kebijakan ini tertuang dalam surat edaran nomor 187 PM 050201 Perek tentang larangan penanaman kelapa sawit di wilayah Provinsi Jawa Barat yang ditekan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi pada 29 Desember 2025. Dalam surat edaran itu ditegaskan juga bahwa pengembangan komoditas perkebunan harus selaras dengan kondisi wilayah. Nah, sawit ini kan akarnya kan ini ya kecil, sulit buat ini penyerapan air gitu. Makanya tuh belum lagi kan daerah-daerah Jawa Barat kan dataran tinggi, maka dari itu tuh Tidak bisa menopang. tidak bisa menopang gitu. Mungkin ya, jadi bisa rawan longsor. Mungkin itu saja sih dari saya. Baik, terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan dulu, Rehan Saudin. Oke,
sebelum lanjut ke pemateri selanjutnya, saya mau bertanya sebagai host, bagaimana solusi Anda tentang banyaknya sekarang terjadi longsor, banyaknya sekarang terjadi banjir. Nah, solusi yang paling efektif menurut Anda supaya kebijakan Anda ini nanti bisa dilaksanakan oleh para pemerintah supaya kita yang kena banjir juga bisa aman, tenteram, damai, Cinawi gitu ya. Gimana solusinya? Nah, sebelumnya itu solusi juga harus ada kesadaran diri dari diri masing-masing, kayak contohnya membuang sampah pada tempatnya gitu. Terutama lagi kan banyak nih masih ada warga-warga yang buang sampah sembarangan di sungai, bantaran-bantaran gitu. Nah, untuk mencegahnya juga kita juga bisa melakukan tanaman pohon gitu. Tapi pohon di sini bukan pohon sawit gitu. Bukan, jangan dong. Nanti banjir, Kak. Iya benar. Gitu. Ya, bagus sekali. Ini memang saudara Rehan Saudin ini memang di sini di kampusnya juga jurusan Masalih ya, sebenarnya sangat memahami sekali dalam bentuk menjaga lingkungan, menjaga tentang kelestarian lingkungan. Tepuk tangan like sekali. Oke, lanjut kepada pemateri yang kedua, yaitu Fauzan Aliuddin yang akan membawakan materi tentang literasi pendidikan di Indonesia. Kurangnya literasi pendidikan di Indonesia. Jadi perkenalkan, saya Fauzan Aliuddin ya. Maaf saya perkenalan lagi biar enak gitu ke saya. Iya. Nah, jadi tahu gak sih bahwa pendidikan literasi di Indonesia itu sangat kurang. Jadi dari 1000 orang hanya 1 orang yang rajin membaca. Itu penelitiannya dari PISA 2022 atau Program of Student Assessment di tahun 2022. Namun pada tahun 2024 itu naik 64,20% dari angka yang tadi. Nah, apa sih kelebihan kalau kita misalkan kita banyak membaca atau literasi kita tidak rendah gitu, atau banyak atau gemar membaca? Nah, salah satunya tadi agar supaya kita tahu nih dampak kalau misalkan kita menanam sawah di dataran tinggi bagaimana, atau dampak sosialnya bagaimana, dampak terhadap lingkungannya bagaimana. Itu nanti dibahas di dalam buku-buku yang dijelaskan oleh pendidikan lingkungan hidup atau PLH. Nah, itu di PLH ada. Nah, itu juga salah satu ciri atau salah satu indikasi bahwa tingkat literasi di Indonesia itu rendah adalah banyak menanam sawit di mana-mana. Paham kan? Jadi tahu yang di Sumatera mana? Yang di daerah Sumatera, bukan dari daerah Sumatera itu. Nah, Sumatera itu, nah itu banjir yang sangat gede. Itu penyebabnya karena apa? Nah, itu penyebabnya karena alam itu mengemuk. Karena air yang harusnya ngalir ke dataran rendah itu caranya diserap dulu oleh akar. Karena akarnya sawit itu kecil, maka penyerapannya kurang, jadi gampang longsor. Gitu. Nah, itu salah satu dampak kurangnya literasi di Indonesia. Itu data dari PISA 2022. Apa sih penyebab utama kita kurang literasi? Satu, karena nanti penyebab kurang minat dalam membaca itu adalah satu karena pengaruh dari media sosial. Jadi sekarang itu banyak anak-anak kecil yang terlalu fokus terhadap HP-nya, gadget, membuka TikTok, IG, WA dan lain sebagainya. Nah, jadi itu yang salah satu mempengaruhinya, didominasi oleh game online, terus dipengaruhi lagi oleh media sosial, dan dipengaruhi lagi oleh TV yang menyebabkan distraksi atau si anak itu mudah dialihkan fokusnya dari tadinya berbelajar menjadi ke gadget gitu. Nah, itu salah satu penyebabnya. Makanya ayo tingkatkan literasi kalian supaya kita itu mendapatkan wawasan yang luas gitu. Nah, sekian. Oke, terima kasih kepada saudara Fauzan telah menyampaikan materi yang sangat
bermanfaat bagi kita semua. Sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, saya sebagai host ingin bertanya kepada saudara Fauzan Aliuddin. Jadi bagaimana langkah pertama kita untuk meningkatkan minat baca terhadap masyarakat Indonesia dan kalangan anak-anak zaman sekarang yang notabene-nya itu dikuasai oleh HP? Ya, benar sekali. Jadi salah satu langkah pertamanya adalah menanamkan atau tanamkan budaya membaca itu dari keluarga atau bahasanya ya pokoknya itulah bahasanya ada library dikit lupa. Nah di keluarga itu kita tuh harus menanamkan pola membaca itu dari orang tua kepada anak, lalu bangun sistem kolaborasi antara pemerintah, sekolah, dan keluarga untuk menanamkan nilai-nilai dan budaya untuk membaca. Sehingga anak-anak itu yang tadinya distraksinya ke media sosial sekarang fokusnya itu bisa dialihkan kepada fokus membaca. Begitu saran saya. Oke, terima kasih kepada saudara Fauzan. Materi-materi dari saudara Fauzan cukup menambah wawasan bagi kita semua. Alhamdulillah. Oke, kita lanjut ke pemateri terakhir. Ini dari saudara Didi Nasruddin yang akan membawakan materi tentang keagamaan. Silakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada para hostnya. Menyambungkan dari kedua pemateri tadi, dalam agama pun, dalam literasi agama, yaitu tadi yang dipaparkan oleh pemateri Fauzan Aliuddin, bahwa dalam literasi agama juga adanya membaca, mengolah, dan pengaplikasian dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa adanya penanaman sawit? Dikarenakan kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu inni ja'ilun fil ardi khalifah, diciptakan sebagai khalifah, yaitu sebagai menjaga pelestari pada muka bumi ini gitu. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman wala tufsidu fil ardi islahiha, yaitu janganlah engkau membuat kerusakan di muka bumi ini. Kebanyakan orang-orang ini menjadi khalifah di muka bumi ini membuat kerusakan. Makanya alam sampai sekarang adanya musibah-musibah itu lantaran apa? Lantaran kita adanya perusakan oleh kita sendiri, oleh manusia-manusia tersebut. Dalam literasi beragama tadi kurangnya membaca. Dalam Quran pun diajarkan oleh Rasulullah SAW yang diwahyukan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Yang pertama itu adalah satu, Iqra, membaca dulu. Iqra, membaca. Sampai 3 kali Jibril, Iqra, Iqra, Iqra. Membaca. Apa yang kita baca? Bukan hanya sekedar membaca Al-Quran, membaca buku-buku, tapi membaca lingkungan sekitar kita. Bagaimana kita menjaga diri kita? Apakah ini banyak manfaatnya buat diri kita atau banyak madorotnya dalam kehidupan sehari-hari? Jadi bukan hanya membaca saja, pengaplikasian kita terhadap Al-Quran kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tadi dalam segi pendidikan nih, di dalam agama Islam sendiri yaitu ada 3 pendidikan. Ada tarbiyah qoblal wiladah, ada tarbiyah indal wiladah, ada tarbiyah ba'dal wiladah. Satu tarbiyah qoblal wiladah yaitu tarbiyah sebelum melahirkan. Contoh halnya seperti ibunya hamil. Nah, orang tuanya tersebut mesti ada pendidikan pada anaknya. Misalkan membisikkan anaknya dalam perut si ibunya, membisikkan ayat-ayat suci Al-Quran, membisikkan sholawat-sholawat. Jadi tarbiyah qoblal wiladah itu mengajak, bukan hanya mengajak istrinya dalam untuk beribadah, tapi mengajak anaknya juga yang ada di perutnya. Itu tarbiyah qoblal wiladah. Tarbiyah indal wiladah, setelah wiladah, yaitu kalau di ajaran Islam tersendiri yaitu adanya mengadani anaknya dari telinga kanan, terus mengkomati anaknya dari telinga kiri. Nah, itu tarbiyah indal wiladah. Setelahnya tarbiyah ba'dal wiladah, yaitu memberikan pendidikan terbaik kepada anak-anaknya, yaitu dalam literasi agama, khususnya agama Islam.
Begitu. Oke. Penjelasan dari saya. Oke, makasih banyak terhadap saudara Dindin Nasruddin. Sebelumnya kita tepuk tangan dulu. Oke, sangat dimengerti sekali dan sangat panjang lebar terkait dari pemateri dalam bidang keagamaan. Sebelum kita akhiri ya, ada pertanyaan untuk pemateri dari bidang keagamaan. Untuk pertanyaannya yaitu dari segi pendidikan ya, dari keagamaan. Itu adanya gempa bumi, adanya longsor, itu merupakan ulah tangan manusia ya. Itu bagaimana caranya supaya manusia bisa memahami bagaimana pentingnya menjaga lingkungan gitu ya, dari segi keagamaan. Ya, dari segi keagamaan penting sekali ya kita. Tadi kembali lagi ya kepada materi saya. Kita mesti membaca lagi, mengkaji lagi gitu kan. Jangan jauh-jauh diri kita pribadi saja. Kita ini dilihat rapih dengan apa? Dengan berkaca. Iya. Gitu kan. Kita juga berkaca. Kita juga berkaca kepada lingkungan. Kita mesti memahami lingkungan bagaimana ini. Apakah baik, banyak manfaatnya atau mandorotnya ini. Bukan hanya mengandalkan kita misalkan menanam sawit. Apakah itu banyak manfaatnya atau mandorotnya? Kembali lagi ke diri kita juga. Jadi man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, kembali ke diri kita pribadi, jati diri kita dikembalikan lagi. Begitu. Iya, jadi ketika kita ingin melaksanakan suatu apapun, mau baik apalagi jelek ya, terlebih dahulu kita harus lihat dulu manfaat manfaatnya ya gitu. Oke, dengan berakhirnya pemateri yang ketiga, sebelum kita tutup acara talk show ini, saya menyimpulkan dari pertanyaan dari pemateri 1 dan pemateri ketiga, yaitu terdapat dalam surat Ar-Rum ayat 41. Bismillahirrahmanirrahim. Doharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Yang artinya telah tampak kerusakan di darat dan di lautan disebabkan perbuatan tangan manusia. Melalui hal itu Allah membuat mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka supaya apa? Mereka agar kembali ke jalan yang benar. Oke, sekian dari kita semua. Kurang lebihnya kita minta maaf atas kekurangan kita. Dan sekian dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.